A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini adalah tentang bagaimana kita mengharungi kehidupan ini. Ada satu dalil dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Kahf ayat 3 yang artinya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Artinya Allah di dalam menciptakan langit dan bumi ini tidaklah main-main. Semua ada tujuan. Tujuan Allah adalah kebenaran yang hak, dan tujuan Allah telah pasti dan ditentukan. Jadi setiap kita menjalani kehidupan ini tidak boleh bermain-main kecuali hanya untuk Allah. Kenapa demikian? Karena dalil itu menjadi salah satu bagi kita acuan untuk tidak bermain-main di dalam menjalani kehidupan. Begitupun penciptaan manusia, seperti yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, ya. Demikian makhluk yang Allah istimewakan ini dan telah dilebihkan dari sekalian makhluk yang ada. Jadi manusia itu dilebihkan dari setiap makhluk yang ada. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah mengatakan dalam firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan Indonesianya saja. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian manusia sebagaimana firman-Nya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi dua dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan bumi dengan benar dan ada waktu dan ditentukan secara hadnya. Dan begitu pun juga kita manusia ini diciptakan tidaklah main-main. Ya. Bahwa suatu ketika ada pertanggungjawaban bagi kita. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban kepada Allah di yaumil akhir nantinya. Oleh karena itu, manusia diciptakan tidaklah main-main. Tidak dengan hanya semacam keinginan saja, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga penciptaannya benar-benar adalah sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia itu adalah orang-orang yang dimuliakan dan orang yang terpilih. Dan dalam penciptaannya itu berproses. Oleh karena itu jelas bahwa kita diciptakan tidaklah dengan main-main. Bahwa kita memiliki keterkaitan dengan proses yang begitu demikian baik dibuat oleh Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 kembali Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Jadi ada saripati, berarti ada kaitannya dengan kalau tidak main-main dibuat itu, berarti dari saripati itu berarti kita dibuat dengan begitu bagus, ya. Ya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Jadi rahim wanita itu adalah rahim yang kokoh. Jadi membenarkan ayat yang sebelumnya tadi Al-Mu'minun 115 itu bahwa tidak main-main karena ada proses. Proses yang dilakukan itu adalah proses yang sedemikian rupa. Ya, dari tanah yang bercampur, ya, saripati berasal dari tanah, ya, lalu kemudian disimpan di dalam sebuah rahim yang sangat kokoh. Itu tentu menjadi satu renungan bagi kita manusia ini.
untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kita hidup. Ya, prosesnya demikian teliti. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, penciptaan yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13. Memang sempat ada pertanyaan daripada malaikat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan serangkaian khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan. Dan bisa saja mereka akan melakukan pertumpahan darah. Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Al-Baqarah ayat 30 ini menjadi sesuatu hal yang begitu kokoh. Manusia itu diciptakan memang dengan sungguh-sungguh dan diciptakan dengan sesuatu hal yang serius. Nah, oleh karena itu, jika bumi dan dunia, bumi, dunia, dan manusia itu diciptakan tidak secara main-main, tapi dilakukan dengan baik dari ayat yang telah disampaikan tadi, ayat Allah itu yang telah disampaikan, maka kenapa manusia selalu masih saja suka bermain-main, tidak bersegera untuk kalau memang ada dosa, merasa ada dosa, kenapa tidak bertaubat? Atau mungkin setidaknya mulai berhijrah pelan-pelan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama ini. Jadi oleh karena itu kata Allah Quran Az-Zariyat ayat 56 itu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah atau mengabdi kepada aku. Itu kata Allah. Jadi dari proses itu semua Allah mengatakan lagi dalam ayat Al-Quran itu, kamu diciptakan itu adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada aku. Tidak ada kecuali itu. Bahwa duniamu harus engkau cari, ya, tetapi pengabdian kepadaku tidak ada henti, tidak ada ujung, hingga kematian menjemput. Surat Az-Zariyat itu jelas. Zariyat 56 ini saya ulangi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah atau mengabdi kepada aku, kata Allah. Itu sangat jelas sekali jadinya. Jadi ada pertanggungjawaban kita di dalam kehidupan itu nanti. Makin jelas, kata Allah di dalam Al-Quran itu. Makin jelas, tujuan kita ini makin jelas. Ya, kalau Imam An-Nawawi memberi satu hadis Nabi SAW oleh sabda Rasulullah, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Untuk berkata saja harus yang baik, atau diam saja. Kalau tidak ada kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata yang memiliki kemuliaan, lebih baik diam. Karena itu lebih baik bagi kita untuk tidak menimbulkan dosa tentunya. Karena tadi Allah bilang di surat Al-Isra 36, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Di yaumil akhir nanti, setelah kita kembali seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, di ayat kadang salah, suka berbohong, itu membohongi hati. Mungkin ada para suami, ada para istri membohongi suaminya, atau suami membohongi istrinya, itu tidak bagus. Bukan sesuatu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kejujuran adalah sesuatu hal yang sangat mesti harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena semua ada pertanggungjawaban di yaumil akhir. Tidak bisa
Ya, tidak bisa kita hanya diam saja dalam kehidupan ini. Harus kita tata kehidupan kita. Ya, ya. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Jadi selalulah mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca bahasa Indonesia saja. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab-kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah menunjukkan ke jalan yang keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Ma'idah 15 dan 16 ini adalah suatu hal yang begitu besar manfaatnya untuk kita mempedomani Al-Quran. Allah ada kitab, ini kitabnya. Kitab ini adalah pegangan buat kalian untuk bisa berkehidupan. Jadi semua dalam menjalani kehidupan ini kita harus berpangku atau berpedoman kepada yang namanya Al-Quran. Ya. Lalu kemudian Allah juga mengatakan dalam kehidupan ini kita itu harus mengikuti Al-Quran dan mengabdi kepada Allah. Janganlah kamu mengabdi kepada selain Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Quran surat Al-Isra ayat 23 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Kemudian firman Allah lainnya, Al-Fatihah ayat 5, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Kata Allah, oleh karena itu jangan kamu menyembah selain Allah. Karena menyembah selain Allah, maka itu syirik namanya. Atau kita kafir, bukan orang yang beriman Islam. Ya. Karena tempat kita lah, seperti Al-Fatihah ayat 5 itu, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Sebenarnya setiap hari kita membaca Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah pedoman buat kita dalam kehidupan, agar kita bisa meraih kemenangan di yaumil akhir. Kemenangan, kalau kita sudah bisa mendekati kemenangan, biasanya kehidupan dunia ini akan serta-merta akan mendapatkan kebaikan. Ya, benar kata Allah misalnya di dalam surat Al-Muluk, ya, bahwa firman Allah, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Ya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita ada ujian. Kematian itu adalah sebagai ujian. Maknanya adalah sebelum kita mati tentu kita harus hati-hati. Jadi ada kewaspadaan. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 214, Allah akan melepaskan kita dari ujian jika kita yakin dan jika kita sabar tentunya. Kesabaran itu sangat dituntut dari kita ini. Terkadang kita ini tidak sabar. Ya jangankan jauh-jauh ya di antara kita itu. Kepada anak, atau ada anak kepada ayah, anak kepada ibu, atau ibu kepada suami, atau istri kepada suami ya. Suami kepada istri yang suka tidak berbuat ketulusan. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi pada kita. Jika kita ingin kedamaian dalam kehidupan ini tentunya. Ya, kata Allah, kamu jangan takut diuji.
Karena jaminan Allah sebagaimana firman-Nya, wa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ya. Karena sesungguhnya kata Allah, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.